Ahmad berjalan sempoyongan di pasar tradisional yang sepi, melintasi pertokoan yang sudah tutup. Suasana pasar itu remang, hanya ada beberapa lampu 5 watt yang menyinari. Kawanan kucing kampung berlarian kabur karena terusik oleh langkah Ahmad yang tidak teratur. Lengan kanannya menggenggam sebotol bir, wajahnya kumal, rambutnya yang gondrong berantakan. Kaos polos yang ia pakai mengeluarkan bau abak yang pastinya membuat siapapun akan mual kalau menciumnya. Celana yang Ahmad pakai juga tidak kalah baunya. Itu celana kolor yang sudah 1 minggu tidak dicuci. Tidak ada yang baru dari pakaiannya, kecuali sendal jepit yang tadi siang baru ia curi dari masjid. Ahmad baru selesai main judi. Ia kalah telak, bahkan berhutang 1 juta pada rekannya. Uang hasil mencopet tadi siang ludes digunakan untuk berjudi dan beli bir. Pada awal permainan, Ahmad selalu menang. Namun semakin lama, dia malah semakin kalah. Ahmad pun muntah. Terlalu banyak bir yang ia minum. Dari kejauhan, terdengar sayup langkah gerombolan orang tergesa mendekati ke arah Ahmad. Ia menoleh ke belakang, kemudian menggelengkan kepala. "Sialan," gumamnya dalam hati. Sebelum beranjak dari karpet judi, Ahmad sempat-sempatnya mencuri uang milik bandar. "Itu dia!" teriak salah seorang dari mereka. Mereka berlari menghampiri Ahmad. Ada 5 orang, masing-masing membawa senjata untuk mengejar si Ahmad. Mereka membawa kayu dan botol bir. Ahmad berusaha lari, tapi langkahnya sempoyongan, lantas ambruk begitu saja. Lelaki yang kepalanya botak pelontos dan berjaket hitam menjadi orang pertama yang memukul Ahmad dengan botol hingga pecah. Kepala Ahmad berdarah, ia terkapar tidak berdaya. Melihat Ahmad masih sadar, mereka langsung memukulinya dengan kayu hingga berdebam-debam. Ahmad berteriak kesakitan, meminta tolong, tapi tidak ada yang mendengarkannya, kecuali kawanan kucing yang sama sekali tidak peduli. Wajahnya bonyok, kaki dan tangannya memar. Ia memuntahkan darah kental. "Mampus kau bajingan," kata salah seorang dari mereka. Setelah dirasa puas, mereka meninggalkan Ahmad yang tergolek tidak berdaya di depan emper toko kelontong. Napasnya terengah-engah, wajahnya tak berubah, penuh benjolan dan luka memar. Bibirnya pun berdarah. Ahmad yang malang, setelah 2 tahun bebas dari penjara, ia tidak punya siapa-siapa lagi. Ibunya sudah meninggal, rumah di kampung ia jual untuk biaya hidupnya di kota. Niatnya ingin memulai hidup baru, tapi ia tak kunjung dapat pekerjaan hingga menjadi gelandangan seperti itu. Keesokan paginya, seseorang mengguyur wajah Ahmad. Seorang emak-emak penjual ikan marah-marah karena banyak darah tercecer di lapaknya. "Woi, bangun gak kamu?" bentaknya. "Woi, woi," bentaknya lagi. Ahmad membuka kelopak matanya yang terasa berat. Kepalanya yang sakit, sekujur tubuhnya tidak dapat digerakkan. 2 orang lelaki yang juga berdagang di pasar itu menggotong paksa tubuh Ahmad, bukan untuk dibawa ke rumah sakit atau dilaporkan ke polisi. Mereka seperti membuang sampah saja. Tubuh Ahmad diletakkan di halaman belakang pasar yang biasa menjadi tempat pembuangan sampah. Hal itu sudah biasa dilakukan. Banyak orang yang mabuk lalu berkelahi di pasar itu saat malam. Paginya, para penjual di pasar itu akan membuangnya di tempat sampah. Ahmad tidak sanggup bangun, ia malah tidur pulas. Dan sorenya, Ahmad kembali tersadar. Tubuhnya mulai bisa dipaksakan berdiri. Tangannya perlahan meraba-raba kantong celana, seakan sedang memeriksa sesuatu yang sangat berharga. Sebuah foto dikeluarkan dari kantong. Itu foto Mila. Ahmad tersenyum. Untungnya foto Mila masih ada. Lelaki malang itu sangat rindu kepada Mila. Setelah ia keluar dari penjara, hal pertama yang ia lakukan saat itu adalah pergi ke Gunung Kawi untuk mencari istrinya. Namun, Mila tidak ada di sana. Dan Ahmad baru menyadari kenapa ia terlalu bodoh sampai-sampai bisa percaya pada sebuah mimpi. Ahmad menarik napas. Ia membersihkan serpihan sampah yang menempel di bajunya. Entah hari ini dia mau kemana. Langkahnya masih tertatih-tatih. Baru 5 kali melangkah, tubuhnya pun ambruk kembali. Tidak ada satu orang pun yang peduli pada gelandangan sepertinya. Ahmad mencoba bangkit lagi,
Dan saat itu juga, matanya yang masih bonyok melihat sosok wanita yang mirip dengan Mila. Wanita itu sedang membeli sayuran di pedagang kaki lima. Ahmad pun terkejut. Dari pandangan Ahmad, jelas sekali wanita itu adalah Mila. "Istriku," desis Ahmad. Kaki yang terasa sakit, ia pun paksakan untuk melangkah menghampiri perempuan yang mirip dengan istrinya. Sambil tertatih, Ahmad mendekati perempuan itu. Dan benar saja, itu memang Mila, istrinya yang selama ini ia cari-cari. Ahmad tidak langsung menyapanya, sedangkan Mila yang terlihat sudah semakin tua masih sibuk memilih sayuran yang akan ia beli. Air mata Ahmad pun menetes. Ia terharu bisa menemukan istrinya lagi. "Mila?" Perempuan itu pun menoleh kepada Ahmad. "Iya, siapa ya?" Anehnya, Mila tidak lagi mengenali Ahmad. "Aku Ahmad, suamimu," jawabnya. Mila mengerutkan kening. Ia menganggap kalau lelaki itu di hadapannya adalah orang gila. Saya nggak kenal sama kamu," jawab Mila. Buru-buru, Mila mengambil belanjaannya dan beranjak pergi. Ia pun ketakutan. Mila, tunggu Mila. Ini aku Ahmad, suami kamu," ucap Ahmad. Mila tidak menoleh. Dia tetap berjalan dengan tergesa-gesa. Punggungnya hilang di antara lalu lalang orang. Ahmad mencoba untuk mengejarnya, namun tidak berhasil. Tubuhnya malah ambruk. Orang pasar kembali menggotongnya keluar. Dan sementara Mila terus berjalan tanpa menoleh. Ia berbelok ke kanan, tempat para penjual daging ayam. Di sana ia melihat Daru, suaminya. Buru-buru Mila menghampiri Daru. Wajah Mila ketakutan. "Kamu kenapa?" Lelaki yang rambutnya mulai beruban itu menyentuh kedua pundak Mila. "Ada orang gila mengejar aku, Mas," jawab Mila. Mana? Daru melongkok ke kerumunan orang. Tidak ada orang gila di sana. "Tapi dia ngaku-ngaku kalau dia itu suami aku, Mas," jawab Mila. Mendengar pernyataan Mila, seketika saja dada Daru seolah ditendang. Ia teringat perkataan Pak Parman, mertuanya. Pak Parman mengingatkan Daru tentang Ahmad yang pernah menjadi suami Mila. Dan Daru yakin itu orang gila yang Mila maksud adalah si Ahmad. "Dia di mana?" ucap Daru. Mila menunjuk ke arah kiri. "Tadi aku melihat di dekat tukang sayur, Mas," jawab Mila. "Ya sudah, ayo kita pulang saja," ucap Daru. Mereka meninggalkan pasar itu. Sesekali Daru menoleh ke belakang untuk memastikan keberadaan Ahmad. Daru pun takut kalau Ahmad mengganggu rumah tangganya. Ia sudah memprediksi itu. Suatu saat si Ahmad pasti datang kembali untuk menemui Mila. Ia tidak akan membiarkan laki-laki itu mengusik rumah tangganya. Maka malam itu juga Daru memburu dan menghabisi Ahmad. Ahmad yang malam itu tengah terbaring di kolong jembatan yang tidak jauh dari pasar tradisional. Perutnya lapar, dari pagi dia belum makan. Dan tiba-tiba meloncat 3 orang lelaki berbadan besar, membuat Ahmad kaget dan terbangun. Matanya masih terasa sakit. Seorang lelaki berambut gondrong mengangkat tubuh kurus Ahmad. "Ada apa ini?" tanya Ahmad ketakutan. Tanpa basa-basi lagi, Ahmad dipukuli. Wajahnya ditonjok dengan kepalan tangan bercincin batu akik, membuat Ahmad muntah darah. Perutnya ditendang. Satu orang lainnya mematahkan kaki Ahmad. Ia berteriak minta ampun, tapi tidak ada ampun baginya. Daru mengawasinya dari atas. Ia menyorot wajah Ahmad yang sudah babak belur dengan sebuah senter. "Apa salahku, bangsat? Siapa kau?" Ahmad berteriak sambil mendongak ke arah Daru. Suara lalu lalang mobil membuat Daru harus mengeraskan suaranya. "Ahmad, aku kira kau sudah mati membusuk di penjara," ucap Daru. Kedua tangan Ahmad dicengkram kuat oleh 2 orang lelaki. Sengaja mereka berhenti memukulinya agar bisa berbicara dengan Daru. "Siapa kau? Salahku apa, bangsat?" ucap Ahmad. "Kau pelet Mila. Itu salahmu. Sekarang dia sudah menjadi istriku dan tidak akan kubiarkan kau menghancurkan keluargaku," ucap Daru. Ahmad pun terdiam, napasnya terengah-engah. Daru menjentikkan jarinya, memberi isyarat agar Ahmad dibunuh. 3 lelaki itu menarik paksa Ahmad untuk masuk ke sungai yang kotor dan bau.
Wajahnya disungkurkan ke dalam air. Tubuhnya ngamuk, tapi ketiga orang itu terlalu kuat. Ahmad kehabisan napas dan mati begitu saja. "Hanyutkan, hanyutkan," kata Daru singkat. Setelah beres, mereka pergi dari sana, dan mayat Ahmad mengapung perlahan ke hilir seperti mayat seekor kucing yang tidak berguna. Orang-orang di pinggiran sungai yang sedang berpacaran tidak menyadari kalau ada mayat yang mengapung melintasi mereka. Jauh dari tempat pembunuhannya, mayat Ahmad tersangkut sebuah dahan pohon tua. Mayat itu tertahan di sana. Seorang gelandangan membuka resleting celananya. Ia hendak kencing di atas pondasi sungai. Tubuhnya bergidik ngeri setelah selesai mengeluarkan air kencingnya. Sebelum ia beranjak pergi, matanya sempat menangkap sesuatu yang aneh di permukaan sungai. Ia memicingkan mata, memastikan benda apa yang sedang mengapung di sana. Merasa penasaran, lelaki kurus kering itu turun dari atas pondasi. Kakinya sempat tersandung batu, ia meringis kesakitan. Pelan-pelan, lelaki itu mendekati ke tepi sungai dan terkejut. Itu ternyata mayat, dan tidak lain adalah mayat Ahmad. Lelaki itu menelan ludahnya sendiri, kemudian lari terbirit-birit untuk mencari bantuan. Dan anehnya, saat ia berhasil membawa gerombolan orang untuk mengangkat jenazah, tiba-tiba mayat Ahmad menghilang entah kemana. Mereka memarahi gelandangan itu, menganggap kalau ia sudah gila. Tapi jelas-jelas barusan ada mayat di sana. Gelandangan itu pun bingung kemana mayat tersebut. Apakah sudah hanyut? "Kamu dari mana, sayang?" Mila berdiri di depan pintu menyambut kedatangan Daru. "Aku ada urusan tadi di luar," jawabnya. "Urusan apa memang?" ucap Daru. "Biasa teman lamaku ngajakin nongkrong." Mila pun mengangguk. "Farhan sudah tidur?" tanya Daru. "Sudah, Mas. Tadi habis minum obat langsung tidur." Lalu Mila pun beranjak ke dapur. "Mau kubuatkan teh?" tanya Mila. "Iya, boleh," jawab Daru. Daru pun duduk di atas sofa sambil menghela napas. Ia merasa lega sudah membunuh Ahmad. Suara sendok beradu dengan gelas terdengar dari dapur. Di sana terlihat Mila yang sedang sibuk menyeduh teh. Seketika saja Daru teringat perjuangannya untuk mendapatkan Mila. Sungguh tidak mudah. Segelas teh disuguhkan. Mereka mengobrol di atas sofa hingga larut malam. Keduanya lalu tertidur di sana. Di tengah malam, hujan mengguyur sangat deras. Petir berkelebatan. Mila pun terbangun karena mendengar suara seseorang mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi. Ia mencoba membangunkan Daru, namun tidak bisa. Suaminya itu tidur sangat nyenyak. Terpaksa, Mila pun pergi sendiri untuk memeriksanya. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Perlahan, Mila mendorong pintu tersebut. Dan di sana, ia melihat Farhan. Anak lelakinya yang berumur 10 tahun sedang berdiri membelakangi Mila. "Nak, kamu bangun?" tanya Mila. Farhan tidak menjawab. Mila menghembuskan napas berat. Ini sudah biasa terjadi pada anaknya. Farhan punya penyakit tidur berjalan. Mila lalu membopong anaknya kembali ke dalam kamar. Kilat berkelebat memancarkan cahaya dari balik jendela kamar. Tubuh Farhan diselimuti. Mila pun mengelus, lalu mengecup kening Farhan. Saat hendak keluar dari kamar anaknya, terdengar suara sayup. "Mila, Mila." Suara itu, suara paruh seorang lelaki memanggilnya dari luar. Segera, Mila menghampiri sumber suara tersebut. Ia mengintip dari tirai jendela. Terlihat seorang lelaki sedang berdiri di bawah derasnya hujan. Wajahnya samar tidak terlihat. "Mila, Mila." Dan di saat Mila membukakan pintu, dengan mengejutkan, Ahmad sudah berdiri di hadapannya. Wajahnya tersenyum mengerikan. Mila pun menjerit ketakutan. Beberapa tahun sebelumnya, seperti biasa, setiap bulan purnama menjenguk Ahmad di penjara. Ia tidak membawa makanan apapun, melainkan hanya ingin mencari tahu keberadaan Mila. Parman yakin kalau Ahmad membunuh Mila dan mayatnya disembunyikan di suatu tempat. Mereka berdua duduk di ruang jenguk. Siang itu, penjara sedang ramai pengunjung. Para penjaga berdiri di setiap sudut. Ada juga yang berkeliling memastikan tidak ada hal yang mencurigakan. Parman menatap tajam wajah Ahmad.
Di mana kau sembunyikan Mila?" ucapnya. "Sudah berkali-kali saya bilang ke Bapak kalau saya tidak menyembunyikan Mila. Tapi saya yakin dia ada di Gunung Kawi, Pak," jawab Ahmad. Jawaban yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Kali ini Parman mencoba untuk bersabar. Ia menahan emosinya. "Baiklah, Gunung Kawi. Apakah ada ritual lain yang harus aku lakukan?" tanya Parman. "Ada, Pak," jawab Ahmad. "Apa?" Parman pun bertanya lagi. "Cari bantuan orang pintar," jawab Ahmad. Ahmad menunduk ketakutan. Ia biasa diajar oleh Parman. Tanpa pamit, Parman beranjak dari ruang jenguk. Ia akan mencari orang pintar untuk menemukan Mila. Kemudian, Parman pun berangkat ke Jawa Timur menggunakan mobil MPV pribadi miliknya. Ia tidak seorang diri. Ada 2 orang temannya yang ikut membantu Parman. Mereka adalah Mufti dan Wildan. Merekalah yang memberitahu kalau di Gunung Kawi ada seorang dukun sakti yang bisa membantu Parman. Itu perjalanan yang sangat jauh. Parman benar-benar ingin membuktikan omongan Ahmad. Sayangnya, sebelum tiba di Jawa Timur, mereka kemalaman di jalan. Dan sepanjang perjalanan, mereka bergantian mengemudikan mobil. Langit sudah gelap ketika mereka keluar dari jalan tol. Kebetulan, bagian Mufti yang mengemudikan mobil, sementara Parman sudah mendengkur di kursi belakang. Beberapa saat kemudian, mobil mereka memasuki perkebunan pinus. Jalanan lenggang, jarang sekali ada mobil yang berpapasan dengan mereka. Mufti melirik GPS, lalu mengangguk jalan yang ambil sudah benar. Gunung Kawi hanya tinggal 1 jam lagi dari sana. Parman tergeraga bangun. Ia mengusap wajahnya. Perutnya keroncongan dari siang belum makan. Dilihatnya dari bilik kaca mobil, pohon-pohon pinus berjajar rapi. Ia berdecak kesal. Seharusnya ia berangkat lebih pagi agar tidak kemalaman seperti ini. "Aku lapar," ucap Parman. "Iya, sama Mas. Mana gak ada pedagang lagi," timbal Mufti. "Pelan-pelan aja, Muf. Siapa tahu kita menemukan angkringan di depan," kata Wildan. Secara mengejutkan, Mufti melihat sebuah warung angkringan di pinggir jalan. Tampaknya seperti warung kopi yang menyediakan mie rebus. Ada 3 orang laki-laki yang sedang mengunjungi angkringan itu. Mereka bertiga berbadan kurus, mengenakan kaos warna coklat yang lusuh dan celana panjang hitam. Sedangkan pemilik angkringan itu adalah seorang wanita muda yang umurnya kisaran 20 tahun. Tidak ada lampu listrik di sana, hanya ada lilin yang menyinari angkringan itu. Mobil pun berhenti. Mereka turun lalu menyerbu warung angkringan. Perut mereka sudah sangat lapar. Tak sabar rasanya ingin cepat makan. Tapi ada yang aneh di sana. 3 orang lelaki yang sedang duduk di kursi panjang terlihat tidak sedang memakan apapun. Mereka hanya duduk terdiam dengan wajah pucat. Begitupun dengan perempuan pemilik angkringan. Ia berdiri memandangi Parman dan teman-temannya dengan tatapan datar. "Mbak, ada mie rebus?" tanya Parman yang kemudian duduk di kursi panjang. Perempuan itu tidak menjawab. "Mas, kayaknya ada yang gak beres." Mufti pun mulai curiga. "Iya Mas, mendingan kita lanjut jalan saja," ajak Wildan. Tanpa menimpali perkataan teman-temannya, Parman beranjak pergi dari angkringan itu. Sesekali ia menoleh ke belakang dan perempuan tadi masih menatapnya dengan datar. "Angkringan setan kali itu," decak Mufti. "Us, jangan ngomong sembarangan," timbal Parman. Ada yang aneh saat mereka kembali ke mobil. Jok mobilnya dipenuhi kembang melati. Entah siapa yang menaburkan kembang tersebut. Parman dan kedua temannya mulai panik. Mereka lantas membuang melati tersebut dan langsung tancap gas. "Mas, kamu pernah dengar gak kalau kita nyari orang hilang karena hal gaib, kita harus masuk ke alam gaib juga?" Tiba-tiba Wildan membuka obrolan. "Masa sih, Wil?" tanyanya. "Iya Mas," jawab Wildan. "Iya Mas, saya dengar cerita dari orang-orang," lanjutnya. Mas, lihat apa itu?" Mufti yang mengemudikan mobil berteriak panik sambil menunjuk-nunjuk sesuatu di depan. Di depan mobil ada 3 bola api yang tiba-tiba menyambar ke arah kaca mereka.
Mereka pun berteriak. Mufti langsung tancap gas. Ia semakin mempercepat laju mobilnya. Selang beberapa menit, akhirnya mereka tiba di Gunung Kawi. Mufti dan Wildan langsung membawa Parman ke Mbah Karyo, seorang dukun sakti. Mereka disambut dengan ramah oleh Mbah Karyo. Rumahnya sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari kayu dan lantainya di semen. Tidak ada sofa di rumah itu. Mbah Karyo menggelar tikar dan mempersilahkan mereka duduk di atasnya. Dari pintu dapur muncul Mbok Ibah, istri Mbah Karyo yang sudah bungkuk. Langkahnya pelan dan patah-patah. Ia membawa teko kecil berisi air putih dan beberapa gelas bermotif bunga di atas nampan. "Mari diminum dulu airnya," kata Mbok Ibah dengan logat Jawa yang kental. Ketika lelaki itu mengangguk ramah. "Jadi, maksud kedatangan kami kemari untuk meminta bantuan Mbah Karyo. Ini teman saya, namanya Mas Parman, Mbah. Anaknya korban ilmu pelet dan sekarang menghilang," jelas Mufti. Mbah Karyo menghisap rokok kreteknya. Asap mengepul memenuhi wajahnya yang sudah keriput. Anakmu masih hidup," kata Mbah Karyo singkat. "Iya, Mbah, kata orang yang pelet anak saya. Sekarang anak saya ada di Gunung Kawi," jawabnya. Sebentar. Kemudian Mbah Karyo pun memejamkan matanya. Telunjuknya ditempelkan ke kening. "Dia ada di alam gaib. Ada dukun yang menumbalkannya," ucap Mbah Karyo. "Lalu saya harus bagaimana, Mbah?" "Kau harus menjemputnya ke alam gaib," jawab Mbah Karyo. Tepat jam 02.00 dini hari, Parman melakukan ritual mandi kembang untuk masuk ke alam gaib. Ia bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam saja. Kedua temannya menyaksikan ritual itu. Mbah Karyo membaca tembang berbahasa Jawa yang tidak mereka pahami. Sesekali ia mengambil rokoknya, lalu menghisapnya. Asap rokok ditiupkan ke kepala Parman. "Ingat, Parman, saat kau masuk ke alam gaib dan melihat anakmu di sana, lekas tarik lengannya dan jangan menoleh ke belakang," ucap Mbah Karyo. "Iya, Mbah, baik," jawab Parman. Dalam sekejap mata, Parman pun menghilang. Kedua temannya terkejut melihat kejadian itu. "Apa Mas Parman akan baik-baik saja, Mbah?" ucap temannya. "Tenang saja, dia pasti kembali. Aku akan bantu dari sini," ucap Mbah Karyo. Di alam gaib, Parman mendapati dirinya sedang berdiri di sebuah pasar. Pasar tersebut dijejali orang-orang yang berpakaian seperti pada zaman kerajaan. Perempuannya mengenakan kain batik yang dijadikan tape atau semacam rok. Mereka juga mengenakan baju kebaya jadul. Sementara itu, para lelaki menggunakan blangkon dan celana cingkrang warna hitam. Sebagian dari mereka mengenakan baju, tapi ada juga yang bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana saja. Mereka semua tanpa alas kaki. Parman celingukan. Apakah ini alam gaib? Kenapa ramai sekali? Hatinya bertanya-tanya. Lalu Parman melangkah menuju kerumunan orang. Di sekelilingnya, orang-orang sibuk bertransaksi. Ada yang membeli buah-buahan, juga sayuran. Tapi Parman tidak melihat ada anak-anak di sana. Tak lama kemudian, terdengar suara gamelan ditabuh. Ada iring-iringan manusia muncul di tengah keramaian pasar. Mereka menggotong sebuah saung kecil. Di saung itu ada seorang gadis cantik sedang duduk dengan tenang menyaksikan suasana pasar. Parman pun terkejut, sebab apa yang dia lihat tidak lain adalah Milah, anaknya sendiri. Milah didandani seperti pengantin Jawa, tapi tatapannya kosong dengan senyum tipis di bibir. Sesekali ia mengangguk saat orang melemparinya dengan bunga. "Milah, Milah!" Parman pun berlari mendekati iring-iringan itu. Kemudian Parman menghampiri arak-arakan itu. Pakaian Milah seperti pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Orang-orang pasar terlihat bahagia menyambut kedatangannya. Mereka sesekali melemparkan bunga melati ke arah saung kecil yang ditumpangi Milah. Parman terus merengsek. Ia memaksa tubuhnya untuk menerobos pagar para lelaki yang mengawal arak-arakan. "Milah, Milah,
Ini Papa, Mila!" teriak Parman dari bawah saung. Tubuhnya dihadang 3 lelaki berkulit hitam. "Mila! Mila!" Parman terus berusaha memanggil putrinya. Tapi tetap saja Mila tidak memperdulikan ayahnya. Arak-arakan itu berhenti. Mila pun turun dari saung, lalu melangkah dengan anggun. Ia menghampiri seseorang laki-laki yang akan menjadi suaminya, lalu digenggamnya tangan Mila oleh lelaki itu sembari tersenyum. Ia lalu membawa Mila melangkah ke pelaminan. Parman dengan sisa tenaganya berlari menerobos kerumunan orang-orang di sana. Ia berhasil meraih anaknya. Ia lalu membopong dan membawanya pergi menjauh dari acara pernikahan gaib tersebut. Seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Karyo, jangan pernah menoleh ke belakang dan teruslah lari menjauh. Mila yang ada dalam popongannya tidak berontak. Wajahnya datar memandangi Parman. Parman tidak mendengar suara orang-orang tadi. Sepertinya mereka tidak mengejar Parman. Tidak lama kemudian, Parman melihat ada sebuah lubang hitam yang berpusar. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke dalam lubang tersebut. Angin berembus kencang menerpa tubuhnya. Ia merangkul Mila dengan erat, hingga akhirnya Parman tidak sadarkan diri. Di dalam kamarnya, Mbah Karya bertapa. Ia sedang melakukan negosiasi dengan jin penjaga Gunung Kawi. Jin itu mau membebaskan Mila, tapi dengan sebuah syarat. Kalau kelak Mila punya anak, maka anak pertamanya harus diserahkan kepada kerajaan jin Gunung Kawi. Mbah Karyo mengiyakan syarat tersebut. Ia akan menyampaikannya kepada Parman. Mbah Karyo kemudian bangkit dari duduk bersila, dan di hadapannya terbaring tubuh Mila dan Parman yang sama-sama tidak sadarkan diri. Bibir Mbah Karyo bergetar merapalkan mantra. Ia kemudian meraih bunga melati dari dalam lemari kayu, lalu menaburkannya di atas tubuh mereka berdua. Keesokan harinya, Parman dan Mila bangun. Lelaki itu langsung memeluk anaknya sambil menangis. "Papa, senang kamu selamat, Nak." Mila yang dipeluk diam saja. Tatapannya kosong. "Papa janji tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi," ucap Parman. Atas saran Mbah Karyo, Parman memandikan Mila dengan kembang melati sebelum pulang. Tujuannya agar demit yang masih menempel dalam tubuh Mila bisa pergi. Setelah selesai, Parman mohon pamit. Ia juga menyerahkan amplop berisi uang sebagai imbalan untuk Mbah Karyo. Tapi Mbah Karyo menolaknya. "Kau simpan saja uangnya," kata Mbah Karyo. "Aku ikhlas, Mbah. Tolong terima sebagai ucapan terima kasihku," ucap Parman. "Tak usah. Ada satu hal yang harus kau tahu," ucap Mbah Karyo. "Apa itu, Mbah?" tanya Parman. "Mila tidak kembali dengan cuma-cuma. Ada imbalan gaib yang mereka minta," ucap Mbah Karyo. Dan mendengar itu, Parman pun terkejut. Imbalan apa, Mbah?" tanya Parman. "Kelak, kalau Mila menikah, maka anak pertamanya akan dijemput oleh jin Gunung Kawi," ucap Mbah Karyo. Parman pun terdiam, sementara Wildan dan Mufti terkejut mendengar imbalan itu. "Baik, Mbah, baik," ucap Parman. Parman tidak ada pilihan selain mengiyakannya. "Aku minta satu hal, Mbah. Kalau nanti ada seseorang yang mencari Mila di gunung ini, jangan katakan kalau Mila sudah ditemukan, Mbah. Orang yang akan mencari Mila itu adalah pelaku pelet. Dia yang menghancurkan hidup anak saya, Mbah," ucap Parman. Mbah Karya mengiyakan. Mereka kemudian pamit. Berkali-kali Parman mengucapkan terima kasih. 1 bulan setelah Mila ditemukan, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Mila. Ia tidak mau bicara, seperti orang yang baru mengalami kejadian menakutkan dalam hidupnya. Setiap hari, ia hanya melamun saja di dalam kamar. Bahkan untuk ganti pakaian pun harus dibantu oleh ibunya. Kedua orang tua Mila pun khawatir dengan keadaan putrinya. Mereka lantas membawa Mila untuk cek ke dokter kejiwaan. Betapa terkejutnya mereka setelah mendengar penjelasan dari dokter kalau Mila mengalami sakit jiwa. "Sebaiknya titipkan Mila ke rumah sakit jiwa, Pak. Di sana dia akan mendapatkan terapi
yang kemungkinan bisa menyembuhkan Mila, kata dokter dengan wajah prihatin. Mila duduk memeluk dengkul di sebuah kamar. Tatapannya kosong, wajahnya datar. Ia mengenakan baju tidur warna merah jambu bermotif Hello Kitty. Kamar Mila dipasangi teralis besi, seperti penjara. Orang gila berlalu lalang di depan kamar Mila. Ada yang tertawa tanpa sebab, ada yang menangis terus-terusan, ada yang hanya melamun saja tanpa sebab. Begitulah pemandangan yang dapat dilihat dari dalam teralis besi dari kamar Mila. Sudah 1 minggu Mila dirawat. Belum ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau ia akan sembuh. Mbak Parti, seorang perawat, membuka teralis. Ia membawa semangkuk bubur ayam. Seperti biasa, setiap pagi Mbak Parti menyuapi Mila. Ia duduk di samping Mila, lalu tersenyum. "Pagi, Mila. Lihat Mbak bawa apa. Kita sarapan dulu yuk," kata Mbak Parti. Mila tidak menjawab, tapi ia membuka mulutnya saat Mbak Parti menyuapi bubur. Sesaat kemudian, terlihat Parman datang bersama istrinya dan seorang lelaki yang tidak lain adalah Daru. Parman sudah berkonsultasi kembali pada Mbak Karyo tentang keadaan Mila. Dukun sakti itu mengatakan kalau Mila ingin sembuh, ia harus dinikahkan. "Mbak, kami akan membawa Mila pulang saja," kata Parman. Ia duduk di sebelah kanan Mila. "Kami tidak tega Mila jauh dari kami, Mbak," kata ibunya Mila. Mereka sudah mengurus administrasi kepulangan Mila. Kedua orang tua Mila sudah bulat akan menikahkan anaknya dengan seorang lelaki bernama Daru. Daru ini adalah lelaki bayaran Parman. Ia dibayar agar mau menikah dengan Mila. Parman yakin kalau arahan Mbah Karyo tidak akan pernah salah. Kakek itu sekarang sudah menjadi guru spiritual Parman. Ia akan manut apapun yang dikatakan Mbah Karyo agar Mila kembali sembuh. Singkat cerita, pernikahan pun digelar secara tertutup di rumah Parman. Mila tidak didandani layaknya pengantin. Ia masih menggunakan baju tidur. Tatap wajahnya tetap kosong dan datar. Setelah Mila sembuh, rencananya Daru akan menceraikan Mila. Selama pernikahan itu, tidak sekalipun Daru menyetubuhi Mila. Tidak ada niatan sedikit pun dalam dirinya untuk melakukan itu. Dia hanya ingin melakukan tugasnya dengan baik. Setelah itu pergi dari rumah Parman. Apa yang dikatakan Mbah Karyo benar-benar terbukti. Seminggu setelah pernikahan itu, Mila mulai berbicara. Orang pertama yang mendengarnya adalah Daru, suaminya sendiri. Setiap hari, Daru merawat Mila dengan baik. Dia yang menyuapi makanan, memandikan, dan bahkan mendandani Mila. "Terima kasih," ucap Mila saat Daru selesai menyuapinya bubur. Tatapan Mila kini tidak kosong lagi. Ia menatap Daru dengan mata sayunya. Sontak saja Daru senang karena Mila sudah mulai bisa berbicara. Semakin hari, keadaan Mila semakin membaik. Perempuan itu sudah tidak ingat lagi pada Ahmad. Ia sekarang malah jatuh cinta kepada Daru, lelaki bayaran ayahnya. Begitupun Daru, mungkin karena setiap hari merawat Mila, cinta mulai tumbuh di hatinya. Ia meminta pada Parman agar pernikahan ini dilanjutkan. Ia berjanji akan merawat dan menjaga Mila dengan sepenuh hati. Awalnya Parman ragu, tapi ia khawatir kalau Mila dibiarkan sendiri, dia akan kena sakit jiwa lagi. Mila jatuh pingsan saat mendapati seorang lelaki berdiri di hadapannya dengan wajah mengerikan. Lelaki itu tidak lain adalah roh Ahmad yang gentayangan. Ia belum selesai, telah banyak penderitaan yang ia alami selama ini, dan ia sekarang akan menuntut balas dan merebut istrinya kembali. Daru bangun, ia panik saat melihat Mila tergolek tak sadarkan diri di lantai. Hujan masih sangat deras. Percikan airnya menerpa wajah Daru. Pintu rumahnya terbuka. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia kemudian membopong istrinya masuk ke dalam kamar. Setelah itu, ia keluar kamar dan menutup pintu rumah. Ia menengok sekeliling halaman sebelum menutup pintu. Tetap tidak ada siapa-siapa di sana. Daru tidak melihat kalau roh Ahmad sudah ada di dalam rumahnya. Padahal Ahmad berdiri di pojokan memandangi Daru dengan penuh amarah. Tujuan Ahmad hanya satu, membunuh Mila. Istrinya itu
harus ikut ke alam gaib bersamanya. Maka malam itu juga, ia masuk ke dalam tubuh Mila yang sedang tidak sadarkan diri di atas tempat tidurnya. "Sayang, kamu sudah sadar?" tanya Daru. Terlihat Mila duduk di atas tempat tidurnya. Ia tertunduk. Sayang, ucap Daru. Mila tidak menjawab. Ia turun dari tempat tidur, lalu melangkah ke dinding kamarnya. Bertubi-tubi, Mila membenturkan kepalanya ke dinding dengan sangat keras. Kepalanya terluka dan mengeluarkan darah. Darah itu juga sebagian menempel di dinding. Mila, apa-apaan kamu?" ucap Daru. Daru mencoba menahan tubuh istrinya, tapi Mila malah mengamuk. Kedua bola matanya merah. Daru membanting tubuh istrinya ke atas tempat tidur. Ia lalu menahannya sekuat tenaga. Perlahan, Mila melemas, matanya sayu kemudian terkatup. "Kita sudah kehilangan anak pertama kita. Aku tidak mau kehilangan kamu, sayang," kata Daru. "Ada apa, Pak?" Farhan muncul di mulut pintu sambil mengucek matanya yang masih menahan kantuk. Farhan terkejut melihat darah di dinding. Parman duduk di ruang tamu. Sementara Daru, ia menjelaskan apa yang terjadi dengan Mila semalam. Ia yakin kalau roh Ahmad datang lagi untuk balas dendam. "Aku membunuh Ahmad, Pak," ucap Daru. "Sudah gila kau, Daru. Kau kemanakan mayatnya?" tanya Parman. Ia terkejut mendengar penjelasan Daru. "Aku hanyutkan ke sungai," ucap Daru. Parman bergeming. Ia terlihat sedang berpikir. "Roh Ahmad pasti akan mengejar-ngejar Mila," ujar Parman. "Mbah Karyo, dia pasti bisa mengatasi roh Ahmad," ucap Daru. "Mbah Karyo sudah lama meninggal," jawab Parman singkat. "Lanjutnya, mau tidak mau kita harus cari dukun lagi," ucap Daru. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara kursi kayu yang bergesekan dengan lantai dari dalam kamar Mila. Buru-buru Daru menengoknya. Di sana terlihat Mila sedang membuat simpul dari sebuah sial untuk kantung diri. Parman langsung loncat menerjang tubuh Mila. Ia segera menahan tubuh Mila agar tidak melakukan perbuatan nekat. "Bangsat kau Ahmad, keluar dari tubuh anakku," ucap Parman. Mila mengamuk. Ia bahkan menggigit lengannya sendiri hingga berdarah. Ia juga mencakar wajahnya sendiri. Gurat-gurat merah bekas cakaran muncul dan mengeluarkan sedikit darah. "Daru, ambilkan tali," pinta Parman. Bergegas Daru mengambil tali dari dapur. Kedua kaki dan tangan Mila diikat. Sementara itu, Mila tidak henti berteriak dan mengamuk. "Keluar kau Ahmad, bangsat, hadapi aku." Daru naik pitam. Tak lama kemudian, Parman dan Daru terpental seperti ada angin kencang menerjang tubuh mereka. Tali yang mengikat Mila pun putus. Mila perlahan bangkit, lalu melangkah mendekati mereka berdua. Daru dan Parman mulai ketakutan. Mila yang sedang dirasuki Ahmad semakin mendekat ke arah mereka berdua. Sebuah pisau dari dapur tiba-tiba melayang. Pisau tersebut meluncur ke wajah Daru dan menusuk tepat di bagian mata kanannya. Darah mulai keluar dan sekejap mengalir deras ke lantai. Parman berteriak. Ia merasa ngeri melihat kejadian itu. Pisau yang menancap di wajah Daru perlahan bergerak. Pisau itu tercabut dengan sendirinya, lalu melayang seperti hendak menghantam Parman. Namun, sesaat sebelum pisau itu melesat, Mbok Kartika muncul. Ia adalah pembantu rumah Parman yang baru saja kembali dari kampung. Mbok Kartika terkejut dengan apa yang dilihatnya. Bibirnya kemudian bergetar merapalkan mantra. Pisau yang hampir saja membunuh Parman seketika jatuh. Mila menoleh ke perempuan tua itu. Ia kemudian berlari menghampirinya. Leher Mbok Kartika dicekik sekuat tenaga. Namun Mbok Kartika tetap tenang. Matanya mulai terpejam. Bibirnya tak henti membaca mantra dalam bahasa Jawa. Seketika, Mila merasa tubuhnya panas seperti dibakar. Ia jatuh ke lantai seperti cacing kepanasan sambil berteriak minta ampun. Suara yang keluar bukanlah suara Mila, melainkan suara Ahmad. Parman tidak menyangka kalau asisten rumah tangga Daru itu sakti juga. Mbok Kartika mendekati Mila yang masih kesakitan. Telapak tangannya diletakkan di atas kening Mila. "Keluar sampean dari tubuh ini," bentaknya. "Ampun,
Ampun, panas, ucapnya. Dengan sekali hentakan tangan, Ahmad keluar dari tubuh Mila. Tubuh Mila lunglai dan ambruk ke lantai. Ia kemudian dibopong oleh Parman ke tempat tidur. Sementara Daru tewas dengan mengenaskan. 2 hari semenjak kejadian mengerikan itu, Mila dirawat di rumah sakit. Ia terbaring tidak sadarkan diri. Selang infus dipasang di lengan kanannya. Satirah, ibu Mila, setiap hari menangisi anaknya di tepi tempat tidur. Tapi tidak menyangka begitu banyak cobaan yang dialami anaknya. Kita harus mengadakan ritual, kata Mbok Kartika yang beberapa hari ini ikut mengurusi Mila. Lakukan, Mbok, asal saya selamat, pinta Parman. Saya bisa merasakan kalau roh Ahmad masih ada di sini, ucap Mbok Kartika. Jangan biarkan dia mengganggu anak saya lagi, Mbok, tambah Satirah. Jangan khawatir, Pak, dengan ritual ini, roh Ahmad tidak akan pernah lagi mengganggu anak Bapak. Tapi sebelum melakukannya, saya harus mempersiapkan sesajen terlebih dahulu, ucap Mbok Kartika. Mbok butuh apa? Nanti saya akan carikan, kata Parman. Harus saya yang menyiapkan. Ada mantra yang harus dirapalkan saat membeli sesajen itu, jawabnya. Parman merogoh kantong celananya. Ia mengeluarkan lembaran uang berwarna merah sejumlah 1 juta rupiah. Ia lalu menyerahkannya kepada Mbok Kartika. Ini, Mbok, silahkan cari sesajen itu. Segera lakukan ritualnya, ucap Parman. Mbok Kartika hanya mengambil 300.000. Segini sudah cukup, Pak, ucapnya. Sebuah jimat yang dibungkus dengan kain berwarna hitam diserahkan pada Parman. Selipkan jimat ini di bawah bantal Mila agar ia terlindung dari roh Ahmad selama saya pergi. Parman mengangguk. Mbok, terima kasih sudah berbaik hati pada keluarga kami. Satirah menyentuh lengan Mbok. Tolong menolong memang sudah jadi kewajiban kita sebagai manusia, Mbok Kartika membalasnya dengan senyum. Kemudian ia bergegas pergi dari ruangan itu. Jimat pemberian Mbok Kartika diselipkan di bawah bantal Mila. Parman kemudian mengelus kening anaknya yang sedang tergolek tak berdaya itu. Tengah malam, Mbok Kartika belum juga datang. Parman dan Satirah tertidur di tepi ranjang Mila. Dari kolong ranjang Mila, ada darah mengalir hingga menyentuh kaki Parman. Parman pun terbangun karena merasa ada sesuatu yang membasahi kakinya. Dan saat ia tengok ke kolong, kedua mata Parman terbelalak. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Itu sangat mengerikan sekaligus menjijikan. Di kolong ranjang Mila ada kepala Ahmad. Matanya melotot, mulutnya menganga lebar sambil mengeluarkan darah. Parman lalu mengguncangkan tubuh istrinya. Satirah bangun dengan mata yang masih terlihat ngantuk. Ada apa, Pak? Ucap Satirah istrinya. Ahmad, Bu, Ahmad ada di kolong ranjang Mila, jawabnya. Satirah menengok ke kolong ranjang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Mana, Pak? Mana? Nggak ada kok, ucap Satirah. Napas Parman turun naik. Ia coba tengok kembali ke kolong ranjang, dan benar saja tidak ada siapa-siapa di sana. Tadi ada kepala Ahmad dan darah di sini, Bu, ucap Parman. Bapak mimpi kali. Selama ada jimat dari Mbok, Ahmad tidak akan berani ganggu Mila, Pak, ucap Satirah. Selang beberapa saat, Mbok Kartika datang. Ia membawa 1 sisir pisang mentah, kembang 7 rupa, kemenyan, telur ayam kampung, dan segulung rambut wanita. Entah dari mana dia mendapatkan semua itu. Syukurlah Mbok datang, kata Parman. Silahkan, Mbok. Satirah beranjak dari tempat duduknya. Maksudnya ingin memberikan tempat duduk itu pada si Mbok. Maaf, harus menunggu lama. Tadi saya ngurus Farhan dulu sampai dia tidur. Saya duduk di lantai saja, ucap Mbok Kartika. Mbok Kartika meletakkan semua alat ritualnya di lantai. Oh iya, tidak apa-apa. Farhan baik-baik saja kan? Tanya Parman. Iya, tadinya dia mau ikut ke sini, tapi saya larang karena besok Farhan harus sekolah. Dia masih kelihatan sedih kehilangan ayahnya, jawabnya. Kami akan urus Farhan, Mbok. Lambat laun dia pasti mengikhlaskan kepergian ayahnya, timpal Satirah.
Simbok tersenyum. Ia kemudian memulai ritualnya. Satirah dan Parman menjauh darinya. Mereka berdiri di pojok sambil memperhatikan ritual yang dilakukan Simbok. Ia membakar kemenyan. Asap mengepul. Aromanya menusuk hidung. Mata Simbok terpejam. Lalu bibirnya komat-kamit. Kemudian ranjang Mila bergetar seperti ada sesuatu yang mengguncangnya. Satirah, ibunya Mila, sempat panik dan hendak menghampiri anaknya, tapi Parman menahan. "Biarkan Mbok Kartika menyelesaikan ritualnya," bisik Parman. Walau Satirah menampakkan wajah khawatir, ia manut pada suaminya. Dari kolong ranjang Mila, tiba-tiba muncul tubuh Ahmad. Tubuhnya panjang, terjulur hingga 2 meter. Parman menutup mata istrinya. Ia tidak mau Satirah melihat kejadian mengerikan itu. Tidak lama, tubuh Ahmad seperti mencair lalu hilang begitu saja. Simbok membuka matanya. Ia menadahkan kedua telapak tangan ke langit. Mulutnya dibuka lebar. Tangan kanannya dimasukkan ke dalam mulut seperti sedang mencomot sesuatu. Lalu ditariknya seutas benang warna hitam dari dalam tenggorokannya. Parman pun terkejut melihat benang yang keluar dari mulut Mbok Kartika. Benang itu terus terjulur dan putus. Panjangnya mungkin saja 1 meter. Simbok Kartika mengelap benang itu dengan ujung bajunya karena penuh dengan lendir. Ia kemudian bangkit dari duduknya, lalu memakaikan benang itu di pinggang Mila. "Roh Ahmad tidak akan berani mengganggu Mila selama benang ini masih melingkar di pinggangnya," ucap Mbok Kartika sambil tersenyum. "Terima kasih banyak, Mbok. Saya akan pastikan benang itu tidak akan lepas dari pinggang Mila," ucapnya. Selang beberapa saat, tangan Mila bergerak, matanya perlahan terbuka. Ia memastikan tubuhnya untuk bangun. "Daru, Daru," panggil Mila. Kedua orang tuanya menangis, lalu memeluk Mila. Mereka belum siap menceritakan apa yang terjadi pada suaminya itu. 2 bulan kemudian, semua berubah. Mila sudah ikhlas dengan kepergian Daru. Roh Ahmad juga tidak pernah mendatangi Mila lagi. Tidak terpikir oleh Mila untuk menikah lagi. Ia ingin fokus mengurus anaknya. Atau bahkan Mila tidak akan pernah menikah lagi dengan siapapun. Kehidupannya saat ini sudah cukup bahagia. Seperti sore itu, ia mengajak anaknya untuk piknik ke kolam renang. Kebetulan, kolam renang itu sedang ramai pengunjung. Mereka datang bersama sanak keluarga, pasangan, atau bersama teman-temannya. Mila hanya datang berdua dengan anaknya. Mereka asik bermain air di kolam yang dalamnya sedada Mila. Farhan berenang menggunakan balon karet. Sesekali menjauh, lalu mendekat lagi ke ibunya. Ibu, itu apa, Bu?" ucap Farhan. Farhan menunjuk ke arah belakang Mila. Kemudian Mila pun menoleh. Sebuah benang warna hitam mengambang di permukaan air. Ia terkejut dan panik. Dengan terburu-buru, ia berenang hendak meraih benang tersebut. Namun, dari dalam air, wajah Ahmad yang pucat muncul. Ia tersenyum mengerikan. Ditariknya kaki Mila ke dalam air. Mila meronta-ronta. Farhan pun berteriak minta tolong. Sayangnya terlambat. Mila kehabisan napas. Ia tewas mengambang di permukaan kolam renang. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.